Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul atau bertatap muka lewat via Zoom pada kesempatan kali ini, yakni untuk melaksanakan perkuliahan kita, yakni mata kuliah tafsir tematik. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menghantarkan kita dari alam jahiliyah menuju dinul Islam seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, adapun yang jadi pemakalah pada kesempatan kali ini, yakni saudari Siti Hardianti Rukmana, yakni sebagai pemakalah pertama pada kesempatan kali ini atau pada perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Nah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan untuk hadir dalam perkuliahan tafsir tematik ini. Baik, pada kesempatan hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu konsep ulama dalam Al-Quran, analisis tafsir tematik, di mana pada makalah ini membahas konsep ulama dalam Al-Quran melalui analisis tafsir tematik yang menyoroti peran dan karakteristiknya. Adapun latar belakang urgensi memahami konsep ulama. Ulama memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan umat Islam sebagai pembimbing spiritual dan penjaga moralitas sosial. Namun, pemaknaan ulama seringkali dibatasi pada penguasaan ilmu agama formal. Krisis otoritas keulamaan, komersialisasi dakwah, dan munculnya figur keagamaan populer menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, penting untuk kembali merujuk pada Al-Quran untuk memahami bagaimana konsep ulama yang ideal. Al-Quran memberikan petunjuk tentang ciri-ciri ulama yang sejati, yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi kajian ini bertujuan untuk mengungkap peran dan karakter ulama dalam perspektif Al-Quran serta memperjelas arah pembinaan keulamaan di masyarakat modern. Hakikat ulama dalam Al-Quran. Secara etimologi, ulama itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari bentuk jamak kata alim, yang berarti orang yang memiliki ilmu atau yang mengetahui. Kemudian secara terminologinya, ulama itu merupakan orang-orang yang menguasai ilmu keislaman, mengamalkannya, dan membimbing masyarakat dengan hikmah dan tanggung jawab. Kemudian secara integrasi, ulama adalah figur yang menyatukan ilmu, iman, dan amal, serta memahami realitas sosial dan konteks zaman. Jadi ulama itu merupakan mereka yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mengamalkannya serta membimbing masyarakat dengan penuh hikmah dan tanggung jawab. Al-Quran menggambarkan ulama sebagai mereka yang takut kepada Allah karena pengetahuan yang dimilikinya, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 28.
Hal ini menunjukkan bahwa keulamaan tidak hanya dilihat dari segi keilmuan teoritis, tetapi juga dari aspek spiritualitas dan integritas moral. Kemudian karakter ulama dalam Al-Quran. Yang pertama itu takut kepada Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 28 yang menyatakan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Jadi ulama itu takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, memahami kebenaran. Dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 197 mengisyaratkan bahwa ulama Bani Israel pada masa itu mengetahui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian karakteristik yang ketiga itu menegakkan keadilan. Quran Surah Ali Imran ayat 18 menunjukkan kedudukan tinggi ulama dalam hal kesaksian mereka terhadap keesaan Allah dan penegakan keadilan. Ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa ulama dalam pandangan Al-Quran bukan hanya orang yang banyak tahu, tetapi mereka yang memahami kebenaran dan bersikap sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Ulama membenarkan wahyu, tunduk kepada Allah dan memiliki rasa takut yang mendalam kepadanya. Dengan demikian, ilmu yang sejati dalam Islam adalah ilmu yang melahirkan iman dan takwa, bukan hanya kecerdasan intelektual semata. Adapun peran ulama dalam Al-Quran, yaitu ulama sebagai pewaris para nabi, yang dapat menyampaikan ajaran Al-Quran kepada masyarakat luas, kemudian dapat menjelaskan kandungan ayat suci Al-Quran secara mendalam, dan memberikan keputusan dan solusi bagi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, yang ada pada masyarakat, kemudian dan memberikan contoh sosialisasi dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ulama merupakan pengganti para nabi, yaitu menggantikan tugas para nabi dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia. Para nabi dan rasul menyampaikan perkara yang hak dan kebenaran, mengajak manusia ke jalan yang benar dan mencegah dari perbuatan yang sesat. Dan tugas inilah yang akan diambil alih oleh para ulama dari para nabi untuk disebarkan kepada umat. Kemudian peran ulama yang kedua itu rahmatan lil alamin, yaitu menyebarkan cinta kasih di antara semua orang, menunjukkan kepedulian kepada semua makhluk termasuk lingkungan, dan membawa kedamaian dan kasih sayang bagi semesta alam. Jadi sebagai penerus tugas kenabian, para ulama itu memiliki tanggung jawab untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah, terutama dalam menyebarkan rahmat, cinta kasih, dan kepedulian kepada semua makhluk, termasuk lingkungan. Dengan demikian, ulama tidak hanya berperan sebagai penjaga ilmu, tetapi juga sebagai pembawa kedamaian dan kasih sayang bagi semesta alam. Kemudian ulama berperan sebagai sirajan munirah, yaitu pelita yang menerangi, yang membawa cahaya ke dalam kegelapan dan menghilangkan kebodohan dengan ilmu, serta membimbing umat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi jelaslah dari ayat tersebut bahwa para ulama adalah pelita umat. Mereka membawa cahaya ke dalam kegelapan, menghilangkan kebodohan, dan membimbing umat menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi para ulama sebagai pewaris para nabi dapat mewarisi tanggung jawab suci karena Nabi Muhammad SAW sendiri adalah penerima cahaya yang diberikan amanah untuk memberikan cahaya kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan. Jadi ilmu, takwa, moralitas, dan peran sosial, pendidikan, pembimbing, pemberi solusi, dan teladan itu merupakan karakteristik yang dimiliki oleh ulama. Jadi konsep ulama dalam Al-Quran tidak hanya terbatas pada penguasaan ilmu agama secara teoritis, tetapi juga mencakup integrasi antara ilmu, ketakwaan, moralitas, dan peran sosial. Jadi hasil kajian ini memiliki implikasi signifikan dalam pendidikan, pembinaan ulama, dan kehidupan masyarakat, serta mendorong perlunya ulama yang unggul dalam ilmu, dengan keteladanan moral dan kepedulian sosial.
itulah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih materi. Itulah pemaparan materi terkait konsep ulama dalam Al-Quran, analisis tafsir tematik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Dan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Kami membuka sesi pertama dulu, 3 orang penanya. Ya, kepada teman-teman dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, baik. Saudari Kang Nadia. moderator panggil kami sekarang Nadia. Izin bertanya Kak Mursalin. Nah itu. Ya. Silakan. Ya, silakan Saudari Nadia. Baik, terima kasih. Terkait judul kita hari ini mengenai ulama ya. Ya, di zaman sekarang itu kan umat Islam menghadapi tantangan seperti pemikiran yang sekuler, bahkan ada pemikiran-pemikiran yang liberal juga yang kadang bertentangan dengan ajaran Islam. Terus menurut Al-Quran, seperti apa seharusnya sikap seorang ulama agar bisa tetap kritis terhadap hal-hal yang menyimpang seperti pemikiran-pemikiran yang sudah saya sebut tadi, tapi juga tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ya, baik, itu saja pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Kami tanya dulu kepada pemateri, apakah pertanyaan dari Saudari Nadia bisa dipahami? Iya. Oh iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Izin Kak Mursalin. Iya, silakan. Saudara Raisa Prudin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaan saya ini sejalan dengan pertanyaan dari Saudari Nahdia tadi, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi pertanyaan saya kepada pemateri, jika Al-Quran menggambarkan ulama sebagai sosok yang paling ditakuti, atau dikenal sebagai sosok yang paling takut kepada Allah, berarti orang bertakwa ya, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Fatir ayat 28 yang dicantumkan oleh pemateri dalam makalahnya. Nah, mengapa dalam realitas sosial hari ini sebagian besar ulama kita lihat itu justru dipertanyakan integritasnya oleh para umat? Apakah ini menunjukkan pergeseran makna kata ulama dalam Al-Quran ke konstruksi sosial gitu. Jadi maksud saya contoh, sekarang kan ada banyak yang tersebar di media yang mengatakan bahwa harusnya itu para ulama itu fokus kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, sehingga ulama-ulama yang dianggap bertentangan dengan mereka itu ya dianggap tidak sejalan dan mungkin liberal atau keliru. Nah, menurut saya, apakah ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran makna ulama dalam Al-Quran ke konstruksi sosial? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik.
kami tanya kepada pemateri, apakah bisa dipahami pertanyaan dari saudara Rey? Insya Allah bisa. Ya, baik. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi dari sesi pertama. Baik, mungkin belum ada, mungkin nanti kami buka sesi kedua. Baik, pada pemateri silakan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari saudara Nahdia yang mengatakan, menurut Al-Quran seperti apa seharusnya sikap seorang ulama agar bisa tetap kritis terhadap hal-hal yang menyimpang, tapi juga tetap terbuka dan relevan dengan perkembangan zaman untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang ini seperti pemikiran sekuler dan nilai-nilai liberal yang kadang bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, di zaman sekarang itu banyak tantangan seperti pemikiran sekuler, yaitu yang ingin memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai-nilai liberal yang menekankan kebebasan sebebas-bebasnya, ya walaupun terkadang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi bagaimana ulama harus bersikap? Tentu saja ulama harus, yang pertama itu harus teguh pada prinsip Islam, di mana ulama itu tidak boleh ikut-ikutan arus yang salah. Kalau ada nilai-nilai atau pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam, mereka harus berani mengingatkan dan meluruskan. Contohnya itu, kalau ada yang bilang agama enggak usah atau agama tidak usah dicampur dengan kehidupan, tentu maka ulama itu harus menjelaskan bahwa dalam Islam, agama justru membimbing semua aspek kehidupan. Jadi ulama harus menjelaskan bahwa Islam itu sejalan dengan kehidupan. Ulama harus mengarahkan umatnya untuk ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua itu, ulama harus bijak. Kemudian dia tidak kasar. Al-Quran menyuruh ulama berdakwah dengan hikmah dan cara yang baik, sesuai dengan Quran Surah An-Nahl ayat 125. Jadi kalau ingin mengingatkan orang, jangan marah-marah, jangan menghakimi, tapi pakai kata-kata yang lembut, logis, dan bisa diterima akal sehat. Contoh, jangan bilang kamu sesat, tapi jelaskan pelan-pelan kenapa suatu pemikiran itu salah menurut Islam. Kemudian, ulama itu harus menjadi sosok yang menyejukkan, bukan memecah belah, bisa menjelaskan perbedaan dengan cara yang tenang, kemudian tidak fanatik. Contohnya, saat ada perbedaan pandangan dalam Islam, ulama jangan malah ikut memperkeruh suasana, tapi bantu jelaskan dengan adil dan damai. Kemudian sikap ulama itu harus mencerminkan Islam. Kalau ulama kasar, keras, atau sombong, orang malah akan lari dari agama. Sebagaimana ulama itu harus menjadi penerus Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam dengan sangat lembut dan santun. Jadi seorang ulama yang ideal di zaman sekarang itu harus teguh prinsipnya, lembut cara bicaranya, luas wawasannya, bijak dalam berdialog, dan menjadi teladan dalam akhlaknya.
Seorang ulama harus memiliki ilmu dan pemahaman yang dalam sehingga bisa membedakan mana yang esensial dalam Islam dan mana yang merupakan bentuk perubahan zaman yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi ulama harus memiliki basrah atau memiliki kejelasan pandangan pada zaman sekarang ini. Seperti itu. Kemudian ulama juga wajib mengkritik nilai-nilai yang menyimpang dari akidah atau syariah, tapi dilakukan dengan penuh adab, tidak menghakimi dan tetap membangun, bukan meruntuhkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Al-Maidah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi ulama harus menolong umat ketika umat itu sedang di dalam perbuatan yang melanggar syariat. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Atas pertanyaan Saudari Nahdia, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itulah jawaban dari materi dari pertanyaan pertama. Saya kembalikan kepada penanya, apakah bisa dipahami atau ada tanggapan atau saran, masukan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Setelah mendengar penjelasan tadi mungkin sudah jelas ya atas jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya dari pertanyaan kedua tadi dari Saudara Rai, silakan kepada pemateri untuk menjawabnya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua dari Saudara Ray. Di mana pertanyaannya, jika Al-Quran dikenal sebagai jika ulama dikenal sebagai sosok yang paling takut kepada Allah, mengapa dalam realitas sosial hari ini sebagian besar umat justru mempertanyakan integritasnya sebagai ulama? Apakah hal ini menunjukkan pergeseran makna ulama atau bagaimana? Jadi pertanyaan ini kritis dalam dan sangat relevan dengan realitas umat saat ini. Jadi makna ulama yang mulai bergeser dari akar Qur'ani menuju konstruksi sosial yang lebih dangkal. Itu yang pertama, ulama menurut Al-Quran itu kita ketahui bahwa sosok yang paling takut kepada Allah. Jadi Al-Quran menyebutkan ulama itu sebagai orang yang sangat tinggi kedudukannya, karena dia yang paling takut pada Allah. Jadi dalam konteks ini, ulama bukan sekedar orang yang berilmu, tapi yang ilmunya itu membawa takwa dan ketundukan, hidupnya penuh rasa takut kepada Allah, dan memegang amanah sebagai pewaris Nabi, bukan sekedar tokoh publik saja. Kenapa hari ini banyak umat meragukan ulama? Yang pertama itu karena muncul kondisi beberapa faktor. Pertama, label ulama mulai jadi gelar sosial, bukan substansi. Di mana masa kini ini istilah ulama kadang diberikan kepada siapapun yang terkenal di media, berpakaian religius atau punya gelar akademik. Padahal dalam Al-Quran, ulama itu bukan dinilai dari gelarnya, tapi dari kesalehan dan rasa takutnya kepada Allah. Kemudian sebagian ulama tersesat kepentingan dunia. Ada yang terlibat politik praktis, bisnis yang bermasalah, atau membuat pernyataan yang kontradiktif demi kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat mencederai kepercayaan umat. Kemudian faktor yang ketiga itu tingginya ekspektasi, tapi minimnya keteladanan. Umat ingin ulama seperti Nabi yang jujur, adil, dan zuhud. Tapi ketika yang terlihat justru ulama yang sibuk dengan popularitasnya, kapitalisasi dakwanya, atau konflik internal
yang membuat umat merasa kecewa. Kemudian yang keempat itu ulama gadungan yang bermunculan. Orang yang belum matang secara ilmu, tapi sudah berbicara mewakili Islam, bahkan menyesatkan umat. Ini juga membuat makna ulama makin kabur di mata masyarakat. Tapi jangan lupakan ulama sejati itu masih ada. Kita tidak boleh mengeneralisasi semua ulama. Masih banyak ulama yang ikhlas, lurus dan teguh menjaga nilai-nilai Islam. Walau seringkali mereka tidak terlihat karena tidak mengejar popularitas. Sebagian realitas hari ini menunjukkan pergeseran makna ulama dari yang Qur'ani ke yang sosial. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengembalikan makna ulama ke tempat yang mulia sebagai penjaga agama, pewaris Nabi, dan sosok paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ya, baik. Itulah jawaban dari pemateri dari pertanyaan kedua. Dan saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban dari pemateri bisa dipahami atau ada tanggapan? Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya saya katakan bahwa saya sudah paham atas penjelasan dari pemateri. Namun sepertinya ada kekeliruan dalam memahami pertanyaan saya. Apakah saya yang salah bertanya tadi? Tapi maksud dari pertanyaan saya bukan seperti itu. Jadi pertanyaan saya kan gini. Jika Al-Quran menggambarkan ulama sebagai sosok yang paling takut kepada Allah, seperti yang dicantumkan dalam Quran Surah Al-Fatir, dalam makalah pemateri, nah, mengapa dalam realitas sosial hari ini, sebagian besar umat justru mempertanyakan integritas sebagian ulama? Nah, saya sudah berikan tadi salah satu fenomena kontemporernya, di mana orang-orang yang tidak sejalan dengan ulama-ulama yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan berkomentar. Mereka akan merespon ulama-ulama ketika melihat ulama-ulama yang seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah ini menunjukkan pergeseran makna, artinya pergeseran makna ulama dari konsep Qur'ani ke konstruksi sosial. Jadi, contoh misalnya jihad. Jihad kan kalau kita pahami secara tekstual dalam Al-Quran kan terjemahnya bisa ekstrim, namun karena ulama menjelaskan atau menafsirkan sehingga bisa berupa simbolik atau formal. Nah, kalau secara tekstual kan lebih ke spiritual, substansial. Namun karena ulama menafsirkan kata jihad dalam Al-Quran, jadi bisa beralih ke konstruksi sosial. Nah, itu maksud saya. Apakah ulama juga seperti itu? Dari konsep Qur'ani ke konstruksi sosial. Begitu maksud pertanyaan saya. Bertanya di awal saya seperti itu ya pertanyaannya. Nah, jadi mohon penjelasannya pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itu tanggapan atau mungkin pertanyaan dari saudari, mungkin pemateri bisa dipahami, atau mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saudari. Baik, pada teman-teman mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saudari atau pemakalah. Sedikit moderator. Ya, silakan. Ya, salah satu fenomena yang terjadi, contoh mungkin ada sebagian para jamaah itu yang tidak membenarkan maulid
atau mengharamkan ini rokok, sehingga ketika melihat ulama, bahkan seorang mufassir pun atau muhaddis pun, dilihat dia ngerokok atau dilihat dia masih maulidan, nah, berarti mereka merespon, bukan ulama, itu bukan ulama, dia itu bukan ulama. Mereka akan berkata seperti itu ketika melihat fenomena yang terjadi saat ini. Jadi walaupun dia dikenal seorang mufassir, muhaddis, ada kitabnya, tapi umat-umat yang melihat itu pastinya akan merespon. Mereka akan berkata, ulama tidak seperti itu, Nat. Sehingga terjadi perbedaan penafsiran mengenai kata ulama itu. Makanya pertanyaan saya, apakah hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran makna dari kata ulama dalam konsep Qurani ke konstruksi sosial? Apakah hanya berupa simbolik atau bagaimana? Itu maksud pertanyaan saya. Saya sederhanakan lagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kepada pemakalah, apakah bisa dipahami? Iya, Ya, baik. Ya, silakan. baik. Perlu diketahui dulu itu konstruksi sosial itu adalah cara masyarakat membentuk makna terhadap sesuatu melalui kebiasaan budaya, opini bersama, dan perspektif yang dibangun bersama-sama, bukan semata-mata dari kebenaran hakiki. Nah, contohnya seperti itu tadi, ulama. Maknanya itu bisa bergeser karena konstruksi sosial. Nah, di mana ulama itu makna Qur'annya atau klasiknya itu orang berilmu agama, paling takut kepada Allah, zuhud, penuh amanah. Sekarang makna sosial di masyarakat itu konstruksi sosial tentang ulama itu bisa siapa saja yang terkenal di media, berpakaian religius atau punya gelar akademik keagamaan, ya meskipun belum tentu berakhlak atau memiliki kedalaman ilmu syar'i. Jadi mungkin bisa dikatakan ulama di masyarakat sekarang ini, kata ulama itu apa bergeser maknanya secara konstruksi sosial. Itu mengubah makna aslinya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Kembali kepada moderator. Ya, baik. Mungkin bisa dipahami dari jawaban dari pemateri saudara baik. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Alhamdulillah saya sudah paham. Jadi anggapan sementara saya bahwa itu dibenarkan oleh pemateri, yang mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan oleh dosen kita yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Irham. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih. Baik, sesi pertama alhamdulillah sudah selesai, dan mungkin masih ada teman-teman yang masih ingin bertanya atau yang kurang jelas dari materi tentang konsep ulama dalam Al-Quran. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Kami membuka sesi kedua. Baik, mungkin tidak ada mungkin. Kalau tidak ada bertanya, saya yang bertanya. Bertanya dulu. Misalkan pemakalah, misalkan ulama yang Anda maksud ini ulama versi tulisan Arab atau ulama versi Indonesia KBBI.
yang Anda lacak Pak. Nah, coba. Nah, kemarin kita sudah jelaskan itu ada 3 cara melacak tafsir tematik. Ya kan? Misalkan kata sholat, syukur, ada memang ya. Satu. Yang kedua, kalau misalkan tidak ada katanya, korupsi, begal, dan seterusnya. Yang ketiga ada pilihan, ya, ada pilihan. Seperti saya contohkan sebelumnya, misalkan miskin, mau dimasuk miskin itu Arab atau miskin Indonesia, KBBI, berarti termasuk juga fakir, mungkin termasuk juga duafa dan seterusnya. Nah, pemakalan yang Anda masukkan ulama di sini Arab atau Indonesia. Silakan. Dan kenapa Anda pilih itu? Moderator, saya kembalikan kepada kita. Silakan. Ya. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Ustaz tadi, pemateri, Pemakala, apakah ulama dalam versi Arab atau ulama dalam versi KBBI? Ya, mungkin bisa dijawab. Maksudnya Ustaz bagaimana? Ulama yang Anda masuk ini ulama Indonesia, ulama versi bahasa Arab atau ulama yang versi Indonesia, KBBI. Misalkan kalau Anda katakan versi Arab, berarti kata ulama yang Anda ambil, Anda lacak, dan semua yang serumpun derivasi akar kata dari ulama. Kalau versi kedua yang Anda masuk ulama ya, yaitu versi Indonesia, yang penting punya ilmu mungkin, atau ulama apa gitu, apa ya, yang ustaz kiai atau apa ya, yang versi Indonesia. Nah, coba lihat KBBI itu. Jadi Anda lacak ini ulama yang Anda masuk ini, di mana hakikat ulama ini ulama versi Arab, makna ulama versi kamus Arab, atau makna ulama versi kamus Indonesia. Nah, itu. Versi kamus mana dulu yang Anda ambil? Arab Ustaz. Kenapa? Karena ulama berasal dari bahasa Arab Ustaz. Dan saya carinya itu di ensiklopedia Al-Quran Tafsir kata ulama Ustaz. Ya, bukan Indonesianya ya. Oke, bagus. Nah, oke. Yang lain masih ada ingin bertanya sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya? Baru nanti ini pertanyaan nanti bisa include jawaban dari pertanyaan dari 2 sebelumnya. Ada yang ingin lagi bertanya atau sudah tidak ada? Mana yang lain ini? Masih tadi duha kah, salsa kah? Atau Mursaling mau bertanya sendiri juga? Tidak apa-apa, langsung. Tidak apa-apa, moderator bertanya. Nah, kalau tidak, coba kita lihat ya. Berapa kali ulama disebutkan dalam Al-Qur'an? Berapa kali? Berapa kali, Hardi? Berapa kali kata ulama dalam yang Anda katakan yang Indo Arab itu? Berapa kali terulang dalam Al-Qur'an kata ulama?
Halo, suara saya jelas? 2, Ustaz. 2. Oke. Iya. Apakah Anda tidak mau mengambil kata-kata yang mirip dengan ulama? Contoh, ulul ilmi atau utul ilmi, yang punya ilmu atau yang dikasih ilmu. Apakah Anda tidak mau mengambil ayat itu? Kenapa? Kemarin tuh Ustaz mau himpun itu tapi kurang waktunya Ustaz. Oh, kurang waktunya ya. Oke. Oke, kalau begitu, karena betul, cukup Anda ambil dulu ulama yang Arab ya, karena terbatas ini makalah. Kalaupun mau dikembangkan, misalkan judulnya keulamaan, ya, konsep keulamaan dalam Al-Quran. Nah, secara umum itu kata ulama, izin dulu. Saya sudah menjelaskan ini atau masih ingin bertanya? Ada yang mau bertanya ini? Atau sudah dialihkan kepada saya ini? Bagaimana nih? Masita, Jannah, Salsa, Duha, mungkin terpukul dengan Kak Mursaling ini ya. Jadi tidak ada yang bertanya ya. Kenapa muka saya juga agak anjing? Mungkin latar saya ini. Saya terlalu kelihatan. Ya, oke. Sudah cukup? Sebelum kita ambil alih ini, saya kudeta dulu Ustaz Mursaling ini. Kalau tidak ada nih. Tidak ada nih. Tidak ada kan Ustaz. Tidak ada nih. Oke. Boleh blur mau. Blur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, sebelumnya ya, dan sebelum saya jelaskan dari aspek penulisan, metodologi dan substansi, ya, saya ingin arahkan sedikit dulu. Oke, yang pertama tadi, secara umum kata ilmu dalam Al-Quran itu lebih dari 600 kali. Lebih dari 600 kali. Ya, kata ilmu. Ya, baik dalam bentuk fiil atau isim. Ya, oke. Dalam bentuk fiil ada mudhari, madhi dan seterusnya. Kalau dalam bentuk isim bisa dalam bentuk isim masdar, isim fa'il, isim mubalaghah, tafdil dan seterusnya. Ya, banyak. Oke. Baik isimnya itu ma'rifah atau nakirah. Isim yang paling banyak dalam Al-Quran itu paling banyak dalam bentuk isim fa'il yang mubalaghah, yaitu menunjukkan sifat maha kuasa Allah yang berilmu, al-alim. Itu hampir 200 kali kalau tidak salah. Ya, oke. Sehingga alim, coba lihat. Alim dengan ulama. Kira-kira serumpun atau tidak itu, Hardi? Alim dengan ulama. Serumpun atau tidak itu? Yes. Serumpun atau tidak? Serumpun. Ya. Serumpun ya. Alim dan seterusnya. Oke. Kalau kajian tematik, maka derivasi dan semua akar kata dari kata yang kita mau lacak, kita ambil semua. Baik dalam bentuk fiil, isim, huruf pasti tidak ada. Ya, diambil semua. Seperti kata-kata ulama itu jamak. Oke?
Bisa kita ambil alim, alimul ghaibi. Misalkan ya dalam Al-Quran banyak itu alimul ghaibi wasyahadah. Oke. Nah, atau ya yang bermakna juga alim, ya, bermakna ilmu atau bermakna yang nuansa ulama. Zi ilmin itu satu kali terulang dalam Al-Quran. Nah, catat baik-baik ini. Makalah bagian dari revisi kita ke depannya. Zi ilmin itu satu kali. Kemudian bastatan fil ilmi itu satu kali. Utul ilm itu bahkan 8 kali. Utul ilmi atau utinal ilm atau yang penting ada kata-kata utu. Baru ada il itu 8 kali. Ar-rasikhuna fil ilmi itu 2 kali. Ar-rasikhuna fil ilmi diantaranya surah Ali Imran. Dan ada juga ulul ilmi. Ya, ulul ilmi. Itu satu kali terulang dalam Al-Quran. Itu khusus kata-kata ilmu saja. Ilmu saja. Ya, ilmu saja. Kalau mau yang Indonesia lebih banyak lagi. Kalau tentang ulama yang Indonesia, keulamaan, bisa nanti Anda kaji ulil amri misalkan, ulul albab, ya, dan seterusnya. Walaupun ulil amri dengan ulul albab tidak ada kata-kata ilmu, tetapi kalau dikembangkan ada ulama-ulama yang menafsirkan, ada mufassir yang menginterpretasi bahwa ulul ilmi juga itu salah satu maknanya adalah ulama misalkan, ya. Ulul amri salah satu maknanya adalah ulama misalkan. Itu kalau ulama secara umum. Itu tadi yang versi kedua. Kita versi pertama saja. Memfokuskan kata ilmu atau ulama dalam Al-Quran. Jadi nanti diambil ini. Diambil semua yang serumpun dengan itu. Ya. Oke. Alim itu juga dalam bentuk isim fa'il. Ya, baik alim maupun alim, Ardianti. Tetapi Anda mungkin bisa katakan walaupun alim itu juga isim fa'il, alim juga isim fa'il, tetapi dua kata ini itu semuanya merujuk kepada maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika difirmankan alimul ghaibi wasyahada. Itu bisa dikatakan 99% itu yang dimasuk ulama kita bukan ulama, tapi Allah alimul ghaibi wasyahada. Ya, walaupun ada yang menafsirkan kalau tafsir isyarinya ya yang mengetahui gaib juga bukan hanya Allah. Ya, bukan hanya Allah. Kalau ada orang-orang tertentu seperti waliullah, hamba-hamba Allah yang soleh, ya, diberikan informasi tentang hal gaib, boleh-boleh saja. Ada orang sudah mengetahui 40 hari lagi saya meninggal. 1 hari lagi saya meninggal. Sebentar sore saya meninggal. Anda biasa dengar begitu? Nah, bagaimana Kak Mursalin? Tidak ada biasa begitu di Bima, di Goa. Nah, dulu nenek Anda atau apa? Mungkin sekarang jarang nih. Bagaimana Salim? Pernah dengar begitu? Tidak pernah. Pernah mimpi dulu, Ustaz. Pernah mimpi? Apa? Pernah kau mimpi meninggal? Apakah? Apa Salim bilang? Nah, orang-orang yang meninggal biasa ada mimpinya dulu, Ustaz. Oh, ada biasa mimpi, baru tahu berapa ya, dan seterusnya. Ya itu apakah tandanya itu lewat mimpi atau lewat apa? Lewat tanda-tanda sesuatu atau lewat firasat, lewat qalbu dan seterusnya, itu banyak. Ya, oke. Itu bagian dari tafsir syar'i. Nah, saya minta ini pembelajaran dari pemakalah pertama. Ya, pemakalah pertama ini yang luar biasa, dia rela menjadi pemakalah pertama supaya ini menjadi contoh bagi pemakalah akan datang. Ya. Dan ini juga contoh bagi tesis atau calon tesis akan datang. Bahwa cara kerja tafsir tematik begini. Ya, cara kerja kita sebagai calon mufassir begini. Memfokuskan ayat dan seterusnya. Oke. Saya minta tolong Hardianti screen share dulu anunya. Makalahnya.
screen share makalahnya di share screen makalahnya. Bisa Ardianti Rukmana share. Iya, Ustaz. Nah, kita lihat dulu. Saya mau membahas teknis ini cukup pemakalah pertama ya. Pemakalah berikutnya saya tidak mau lagi atau malas lagi membahas teknis, malas Mak. Ya, saya mau cuma makalah sekarang saya bahas teknis. Kedepannya saya sudah tidak mau lagi. Apa artinya? Kedepannya berarti masalah teknis, penulisan dan seterusnya sudah aman ya, sudah aman. Oke. Kita lihat. Sudah bisa di-share, bagus. Mulai dari sampul. Nah, ini lumayan tebal lah, 20 halaman ya kalau nggak salah, dengan 2000 kata lebih. Nah, ini. Oke, stop. Sebelumnya coba dilihat di situ di paling bawah. Sudah bagus itu, sudah paling bawah. Nah, ya. Ada di makalah Anda ya. Ada di makalah Anda itu. Ya, tertulis di situ berapa huruf, berapa karakter. Coba lihat itu ya. Paling bawah. 1 dari 20. Page, paling bawah itu, gitu kan? Berapa word, berapa huruf, berapa karakter. Ini penting bagi Anda lihat. Besok-besok Anda menulis artikel atau apa. Atau besok-besok Anda jadi guru, jadi dosen, jadi apa. Atau ada juga biasa perlombaan karya tulis ilmiah, atau kalau terbit di situ, jangankah Anda membayar, bahkan Anda dikasih uang dan seterusnya, ya. Itu ada biasa syaratnya. Artikel ini minimal berapa kata dan berapa karakter. Nah, ini di sini Anda lihat, ya. Oke, Duha, Hardianti dan seterusnya di situ Anda lihat. Ya, di samping situnya itu word 2000, berarti Anda ini 20 halaman terdiri dari 2000 kata. 2800, hampir 3000 kata. Di sampingnya karakternya, huruf per hurufnya, wow, berapa itu? 28. Nah, ya. Dan oke, kita beralih ke paling atas, Oke. Coba lihat di situ di stylesnya. Ada itu stylus. Lihat di belakang, di bawahnya hell. Nah, bagus. Ini makalahnya Hardi ini bagus, sudah sesuai dengan template. Ya. Dia menggunakan template kosong. Betul atau tidak Hardianti? Iya, Ustaz. Oke. Pertanyaan kedua saya Hardianti, apakah Anda menggunakan lampiran yang ada di pedoman atau tidak? Menggunakan lampiran atau tidak? Tidak, Ustaz. Oke. Sekarang stop share. Ya. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah, dengarkan baik-baik. Saya minta, ada juga di video itu, saya sudah videokan. Mana zoom ini? Zoom, share. Dulu share. Oke, sudah. Ya, oke. Ini yang saya maksud. Oh, loading. Oke, ketika Anda membuka webnya UIN, sudah kelihatan semua atau tidak nih? Ini webnya UIN. Belum Ustaz. Belum. Ustaz. Masih loading. Data share. Masih loading. Loading ya. Oh ya, loading. Sudah Mi? Kelihatan Mi?
Sudah kelihatan? Sudah kelihatan atau tidak? Sudah Sudah. kelihatan. Jika Aman. Anda membuka webnya UIN, oke, di bagian-bagian tingkat-tingkat akhir itu, ini. Nah, ingat, di sini diinformasikan ada 4 yang Anda harus download. Tadi template kosong, ini jadi ambil, ini jadi ambil, Hardi. Ya, betul atau Iya, salah? Nah, ini 1, Betul, 2, pedomannya, template-nya. Ini untuk lampiran, ya, KTI 2023. Anda download atau tidak? Tidak. belum Ustaz. Sekarang download. Iya, tidak. Dan teman-teman juga download. Di sini akan muncul berbagai lampiran-lampiran atau contoh-contoh mulai dari sampul sampai terakhir itu yang Anda harus ikuti. Contoh sampul. Ketika Hardis ini membuat sampul, buat diketik sendiri ya, Hardis. Diketik sendiri. Iya. Diketik sendiri. Logonya copy sendiri lagi, namanya copy sendiri dan seterusnya. Ya. Oke. Itu salah. Ya, itu salah. Bagaimana yang benar? Gimana yang benar? Yang benar adalah Anda itu harusnya mengutip, melihat, oke, dari ini lampiran. Jadi itu lampiran ada nih contoh sampul, ya. Jadi di lampiran itu ada contoh sampul. Jadi mana grup Anda ini? Grup. Nah ini grup. Saya copy ya. Sudah saya prediksi ini. Sejak beberapa bulan yang lalu saya buatkan video, ada tutorial penggunaan template pedoman KTI itu. Ada yang singkat ini yang saya buat kurang dari 10 menit, ada juga lebih daripada 1 jam. Lihat saja video-video itu. Oke. Di sini kalau Anda unduh lampiran, tag Anda ketik, maka mau membuat sampul ada memang. Mau membuat apa lagi? Daftar isi ada memang. Contohnya. Ya. Anda mau apa? Pengesahan, mau apa? Itu ada memang contohnya. Jadi Anda tinggal merubah data Anda. Beda mungkin kalau contohnya fakultas, Anda cari yang pasca sarjana. Mungkin beda jurusan pendidikan, Anda jurusan tafsir. Nama Anda beda, NIM Anda beda. Ya kan? Tapi kampus kita sama. UIN bagaimana caranya itu? Mungkin tahunnya 2024, Anda ganti 2025. Itu mami data-data Anda. Judul tesis Anda berbeda dengan itu, tinggal diganti. Ya. Jadi saya minta Anda lakukan dengan seksama. Ada saya bagikan video teaching itu di grup. Silakan Anda pelajari baik-baik. Minggu depan lagi-lagi saya minta Word-nya. Ya. Oke. Silakan kirim. Saya kirimkan juga PowerPoint-nya bagus. Tadi ada mau saya perhatikan. Ada tadi mau saya bandingkan antara Word dengan PowerPoint. Dan alhamdulillah cukup bagus. Salah satu yang bagus di sini, yang terbaik, PowerPoint-nya saya lihat ini bagus sekali Hardianti di awal, termasuk membuat latar belakang itu bagus sekali, ya. Oke. Dan jangan dibaca makalahnya, tapi dipresentasikan makalahnya, ya. Ini ada plus minus, dan ini salah satu keistimewaan pemakalah hari ini. Selain dia tepat waktu, Turnitinnya juga itu saya sudah lacak 19%, ya. Lumayan pemakalah pertama 19%, ya. Yang lain silahkan bisa juga Turnitin sendiri, saya juga Turnitin juga, supaya ini menjadi catatan saya. Poinnya kalau saya sudah Turnitin 19% berarti sudah A itu, ya. A untuk makalahnya, ya. Belum lagi lihat teknisnya, masing-masing poin itu ada 5 atau sampai 7 poin-poin yang saya buat. Saya tinggal checklist, kalau memenuhi syarat atau nilainya bagus, ada yang misalkan A, ada yang A minus, dan seterusnya, ya. Oke, itu kurang lebih, ya. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang bertanya? Tidak ada, Ji.
Ai, mengantuk-mengantuk. Sudah pendek. Bubar lagi deh. Ai, tidur siang lagi semua. Oh iya, tidur siang lagi. Iya, nanti kalau kalau siang-siang kapan tidak semangat atau nanti pagi-pagi lah atau sore-sore kah atau apakah? Kalau saya sengaja siang ini karena saya punya acara keluarga sebentar sore, ya. Jadi ada dua anu. Dan kalau mau tetap siang atau mau sore atau mau pagi, nanti atur ulang lah. Mungkin siang-siang mengantuk gini teh Jannah dari tadi tapi kan terus kepalanya masih sakit kapan di Amri ini. Oh Jannah masih sakit kok kah? Tidur-tidur mau kok itu tahu Ardi minta izin karenanya katanya sedang sakit. Nah ya tidak apa-apa kalau mau baring-baring tidak apa-apa ya. Bagaimana, ada lagi yang ingin bertanya? Ayo yolo ini kelas kalau ayo. Nah, sudah nih. Sebelum saya lanjut mumpung saya ingat, saya minta tolong Jannah. Saya paling lambat saya tunggu sebentar malam. Minta tolong data di kelas ini, ya. Nadia sementara proses ini dengan Hardi judulnya. Yang lain juga, Jannah juga proses hasil ya, menuju hasil ya. Rai bagaimana, Masita bagaimana, Hardi lebih-lebih, Mursalin juga sementara proses. Saya minta tolong Roja Jannah atau Duha mendata sejauh mana pengajuan judul atau progres tesis Anda ya. Apakah sudah proposal menuju hasil atau apa? Saya mau data ya. Paling lambat sebentar malam saya sudah dapat kasih data dan terutama yang belum ada judulnya saya tunggu minggu depan paling lambat ini di kelas ya. Bisa konsultasi online atau Senin sampai Kamis juga bisa datang ke kampus atau mau online juga boleh dan seterusnya ya. Oke. Cuma kalau online biasa agak lama ya. Biasa berapa itu di grup biasa kuliah, biasa tenggelam tim. Kalau saya lupa balas 3 hari terakhir, cek lagi ulang, biasa tenggelam dan seterusnya. Oke, saya minta tolong Jannah dengan Duha data teman-temannya ya. Nah, supaya cepat semua selesai. Saya bermimpi tadi malam ini semua ini tepat waktu semua selesai. Wih, bagus sekali itu. Anda semua bersamaan masuk dan Anda juga bersamaan keluar. Wih, enak sekali itu. Ya, bersamaan wisuda. Wih, enak sekali. Itu artinya Anda berhasil dan Anda mengerti dan Anda berbakat dalam dunia ini. Oke, kita lanjut. Tampilkan lagi ulang harddisk makalah Anda. Ya, oke. Kalau saya tadi tampilkan loading. Oke. Kemudian kata Al-Quran. Ya. Saya mau lihat Anda mulai sekarang mencatat, menulis dan menelusuri kata Al-Quran yang benar. Ya, kata Al-Quran yang benar. Apa yang benar, KBBI dan seterusnya. Kenapa? Sejak 2019 itu, ya, sejak 2019 itu sudah ada kamusnya itu. Kalau Anda percaya, masih ada linknya itu kalau Anda salah. Kalau Anda punya kamus, itu silakan Anda lihat bagaimana penulisan terbaru dari Al-Quran. Ya, itu, ya, oke, sudah lihat di grupnya, silakan Anda pelajari sendiri ya. Dan saya sudah menyurat baik secara lisan maupun secara tertulis kepada tim KTI kemarin ya untuk melacak dan untuk memiliki KBBI terbaru sebagaimana yang saya sampaikan di link ini, itu kata Al-Qur'annya ya, yang mana benar dan seterusnya. Makanya saya, apalagi kita jurusan Al-Qur'an ini, saya minta penulisan Al-Qur'annya baik dan benar ya. Sudah lihat di grup ya. Bagaimana itu? Kalau ada yang sempat lihat grupnya atau tidak buat link, katanya ini. Jadi A-nya itu baik di awal
dan huruf A yang pertama itu baik juga di tengah ataupun berada di kata terakhir, itu A-nya A besar. Karena ini adalah nama kitab suci. Ya, seperti kita sebut namanya apa? Siti, berarti S-nya kan S besar. Ya kan? Nah, Mursalin, M-nya M besar, nama orang. Makassar, Bima, P, Palopo, ya kan? Dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi saya minta nanti ubah memang sekarang, Hardianti. Ubah memang sekarang. Ya, semua kata itu Al-Qur'an, ubah memang. Ya, nah, ya. Cukup satu saja. Oh iya, iya. Oh, replace boleh. Pintar ini bagus. Langsung di replace semua ya. Nah, bagus. Langsung di replace semua. Salah. A-nya besar. Bagus. Oke, buat tanda penghubung. Bagus. Kutip. Bagus. All. Bagus. Nah, berapa kali tuh? Wow, 42 kali. Nah, 42 kali. Mantap. Ya, alhamdulillah. Oke, bagus ya. Nah, kenapa sampulnya ini salah? Oke. Kemudian ulama, kita lihat kata ulama dulu, Hardi. Ya. Kalau mau Anda transliterasi, ini juga salah transliterasinya ulama. Ya. Tapi saran saya, karena kata ulama sudah masuk di KBBI, kasih Indonesia nih. Jangan transliterasi. Oke. Tapi kalaupun nanti ada kata-kata, misalkan dalam bahasa Arab, ya, ulama itu, transliterasinya apa salahnya? Tidak ada tanda kutip setelah AA terakhir. Ulama. Apa namanya? Apostrof. Apostrof, ya. Tanda kutip atas. Kalau hamzah, apostrofnya itu tanda kutipnya itu lari ke kiri. Kalau ain, huruf ain lari ke kanan. Ya, lari ke kanan. Ya. Ini transliterasi saya minta kasih benar. Besok-besok tidak ada salah transliterasinya. Ya. Tidak ada salah. Saya tidak mau lagi menegur, tinggal kocor imam itu minggu depan. Kalau ada lagi salah transliterasinya, kenapa? Coba kita lihat, saya berikan contoh. Coba lihat di halaman-halaman berikutnya hardis. Ya, seperti juga oleh nimnya itu ada nimnya ya. Ya, oke. Kata pengantar, stop dulu kata pengantar. Stop. Ini yang banyak di dalam makalah ataupun biasa tesis yang saya dapatkan. Dia memuji Allah dan lupa bersalawat. Dia lupa nabinya. Ya, jangan pisahkan itu Allah dengan salawat. Ya. Kemudian SWT-nya juga dilihat pedoman baik-baik. Bagaimana tulisannya SWT? Cukup pertemuan pertama saya diskusikan ini. Yang lain, salah lagi, masih salah. Tidak pernah melihat pedoman ini. Aduh. Bagaimana yang benar? Coba ada yang bisa informasikan di chat. Bagaimana tulisan SWT yang benar? Jangan minta salah-salah. Apalagi di sini banyak di sini, termasuk di sini alumni UI ini nih. Duha. Semua kecil dan kasih titik bagus. Ya. SWT, SAW saya tidak mau lihat lagi ke depannya salah. Ya. Sesuaikan ini sholawat, tak juga kata-kata tak. Coba lihat KBBI itu kata-kata tak. Apakah itu termasuk baku atau tidak? Ya. Lihat saja. Oke. Jadi kesimpulan kita hari ini tentang teknik penulisan, saya minta Anda merujuk kepada KTI dan KBBI sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar, ya. Kalau nama aku salah-salah terserah aja. Misalkan ini MO Muhammad terserah. Kalau nama saya salah-salah terserah aja. Saya tidak peduli mau diganti atau tidak terserah. Tetapi kalau penulisan yang lain salah-salah, bahaya. Jangan. Apalagi kata Al-Quran dan seterusnya. Ya, oke. Kata pengantarnya.
Oke, lanjut. Terus kita lihat halaman per halaman. Stop, daftar isinya juga nanti sesuai dengan template. Ya, nah, bagus. Jangan tujuan penulisan, tujuan penelitian ya. A ini yang banyak yang salah. A. Bukan latar belakang A. Coba lihat tadi daftar isi hard disk. Bukan latar belakang. Coba lihat. Apa yang benar di situ hard disk? Nah, ini benar ini. Beda itu dengan tadi di bab pertama Anda. Apa kesalahan Anda hard disk yang perlu Anda tambahkan? Apa di situ latar belakang? Masalah. Salah, Ustaz. Nah, memang ada masalahnya. Ya, memang pakai masalah. Iya. Ya. Coba bab 1 ini klik ini bab 1. Nah, pendahuluan ketik juga ketik. Kenapa jaraknya jauh sekali ini? Mungkin anunya ini. Kenapa begini jaraknya? Lihat baik-baik. Jadi template itu harus didampingi dengan pedoman KTI. Jadi itu tadi 4 itu tadi di web UI itu 4-4-nya Anda download, kasih sinkron dan saling melengkapi ketika Anda membuat makalah atau tesis nanti. Jangan cuma template saja. Jangan juga cuma pedoman saja. Ya, perpadukan itu juga dengan itu tadi lampiran-lampiran. Jadi 3 ini 4 ini dipadukan semua ketika kita menulis karena saling melengkapi. Ya, nah, oke. Karena di template itu cuma hurufnya, tetapi lagi bagaimana jaraknya, spasinya atau apa itu ya. Oke, lanjut. Ulama, kenapa U kecil ini? Nah. Jadi ulama itu bagus, U-nya itu antrospop lari ke kanan, yang A itu terakhir, antrospop lari ke kiri. Nah. Jadi kalau ulama itu punya antrospopnya antrospop terbalik namanya karena lari ke kanan. Nah, tanda kutipnya ya. Oke. Secara umum saya lebih senang membaca latar belakang di PowerPoint Anda tadi ya. Makanya nanti minta tolong PowerPoint-nya nanti dibagikan juga semua. Bagus. Saya ingin bandingkan. Saya lebih enak membaca yang di PowerPoint hard disk. Kalau ini tadi saya baca agak anu. Dan ini yang paling fatal tadi. Di antara banyak kesalahan Anda hard disk dan semua ini. Dan ini kesalahannya kesalahan mungkin antara teknis dengan tidak teknis ya. Coba lihat coba lihat. Ini bagus di sini tertulis Quran surah Fatir. Bagus sekali. Tetapi di bab 2 Anda katakan Al-Fatir sampai re juga ini namanya amal jariah salah ini. Gara-gara hard disk yang mengatakan tahu Al-Fatir, Ray juga tadi menyebutkan dalam surah Al-Fatir. Tidak ada itu surah Al-Fatir dalam Al-Quran. Iya kan? Jangan itu mentang-mentang Al-Quran, semua pakai Al-Yasin, begitu. Al-Quraish, tidak boleh juga begitu. Al-Toha, tidak semua. Iya kan? Iya, tidak. Al-Yusuf, begitu. Tidak. Surah Fatir itu tidak pakai Al. Sama surah Quraish tidak pakai Al. Surah Yasin tidak pakai Al. Ya, ini fatirnya dan di sini benar. Tapi QS-nya salah. Singkatan QS-nya salah. Dan cara penulisan Quran surah itu salah. Ya. Dan kata-kata Allah, jangan cuma bilang Allah saja. Harus konsisten. Allah itu kasih SWT. Ya kan? Coba lihat di bawah-bawah itu hard disk, kata fatir Anda. Anda kasih pakai Al. Itu salah itu. Jangan. Ini sudah anak tafsir baru S2 lagi, jangan salah-salah. Jangan salah-salah menyebutkan surah. Kita tahu kalau ada orang luar bahasa ini. Nah, Al-Fatir. Nah, ini. Nah, ya. Nah, dan seterusnya. Cara penulisannya juga. Itu 35 kita pakai spasi dengan titik 2. Oke. Kemudian ingat cara penulisan terjemahnya juga itu banyak salah di bawah. Dan footnote-nya itu bukan Kementerian Agama, Quran terjemah. Sekarang kita pakai footnote langsung merujuk kepada web Quran terjemah Kemenak. Kemenak itu kita diarahkan kepada terjemahan terbaru. Nah, jadi kalau ada terjemahan begini langsung ke web ya. Makanya saya minta baca baik-baik itu pedoman. Cara menulis terjemah, apakah rata kiri, rata kanan, berapa dari sini, nanti pelajari baik-baik ya.
Oke, QS-nya di sini masih salah-salah juga. Kenapa pakai titik? Itu sudah tidak pakai titik lagi. Sudah 15 tahun terakhir itu, 17 tahun terakhir tidak pakai titik. Kalau pedoman yang dulu, 15 tahun dulu, tahun 2008, memang pakai titik. Ya, 2008. Tapi sudah itu, sejak 2012 itu tidak pakai titik ya. Dan seterusnya. Oke, nanti diperbaiki teknisnya. Teknisnya diperbaiki baik-baik. Jadi tadi secara umum ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Ya. Ada yang diakui ulama. Oh, ada yang ingin bertanya dulu. Ada yang ingin bertanya secara umum. Baru kita lanjut jelaskan. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Silakan Kak Fadil. Kalau penulisan Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz, SAW, S besar Kecil Ustaz. semua. Kecil semua dan titik. Kecil semua dan di ujung kasih titik. Oh, iya. Oke? Oke. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Oke. Ustaz izin Ustaz, bertanya juga Ustaz. Hai. Kenapa? Quran surah Fatir itu setelah Fatir spasi baru garing atau tidak Ustaz? Oke. Tidak pakai spasi, perbaiki. Tidak pakai spasi. S-nya kasih hilang titiknya setelah huruf S. Ketika saya memeriksa anak kedokteran, anak teknik, anak farmasi, anak keperawatan, anak kimia, bahkan saya juga biasa menguji di kimia, di saintek. Kalau salah ayatnya, ya satu salah bagi dia. Namanya salah, walaupun jurusan apapun, salah. Ada kan pedomannya, salah. Tapi kalau anak tafsir salah, anak Al-Quran salah surahnya seperti ini, kalau S1, saya anggap 2 salahnya. Karena dia sudah salah memang nih, kemudian memang prodinya ya, bidang keilmuannya. Nah, tapi kalau S2 lagi salah, berapa nih ku kasih salahkan ini, ku kasih minuskan. Saya juga mengajar di S3, kalau S3 lagi salah jurusan tafsir, pambak mami, ya kan? Dan seterusnya. Itu artinya perbaiki adik-adik semua, ustaz dan ustazah yang saya muliakan, perbaiki semua cara penulisan ta dan seterusnya ya. Oke, ini terjemahnya harddisk kasih backslash, kasih rata ke kiri terjemahnya. Kasih rata ke kiri. Iya, rata ke kiri. Kasih kata-kata ini yang seperti ini, tanda panda back, ada yang tertulis itu backspace. Yang kalau bisa, kalau seperti bilang kalau menghapus key. Ya, ada tanda panah kiri itu keyboard. Ada. Potong ke. Itu, ada ku foto di grup itu. Ya, begitu nih ya. Bagus. Bagus. Tidak pakai tanda kutip. Jadi terjemahannya di bawah itu demikian pula tidak pakai tanda kutip. Dua-duanya. Ya. Bagus. Yang di bawah juga bagus. Nanti fotonya langsung Kemenak ya. Webnya Kemenak. Kemudian ingat kalau mengutip web itu dilengkapi. Diakses tanggal berapa. Nah begitu. Kalau dari Kemenak itu ya. Diakses misalkan tanggal diakses 19 April 2025. Oke. Ya kurang lebih begini. Ya. Nah, sesuaikan terjemahan terbaru Kemenak. Ini mungkin masih ada beberapa yang berbeda. Nah. Oke, jadi Anda mengutip Arabnya dan mengutip terjemahannya semua di web Kemenak. Arabnya di web Kemenak, tinggal sesuaikan fontnya, terjemahnya juga benar atau tidaknya sesuaikan web Kemenak. Nah, itu. Jadi begini, jadi sekarang kita itu belajar profesional. Kalau tentang Al-Quran agama, ya kita tanya Kementerian Agama. Sama kemarin itu ada yang berdebat, boleh tidak zakat fitrah pakai beras atau pakai uang. Ada yang ngotot tidak boleh pakai uang Ustaz. Ini kalau tentang zakat langsung tanya kepada ahli zakat. Ada namanya Basnas. Iya. Iya, ada namanya Basnas. Langsung tanya itu. Boleh tidak? Ya kan? Pasti bilang boleh. Ada mengatakan, oh Nabi tidak pernah berzakat Ustaz dengan uang. Cocok, Nabi tidak pernah berzakat dengan uang. Nabi juga tidak pernah berzakat dan sahabat tidak pernah berzakat dengan beras.
Tidak pernah juga sama Ji. Iya kan? Lagi pula ada mungkin orang tetangga kita tidak mampu, ada berasnya. Tapi kalau beras terus dikasihkan, baru tidak ada uangnya, misalkan, mau tolong kodong lauk tahu, mau beli tahu, tempe, ikan kah? Kalau beras lagi Anda kasihkan, kemudian beras semua Anda kasihkan, kemudian beras ini baru beras tidak ada lauknya, nah jual lagi itu beras, tambah murah itu harganya kalau dijual. Iya kan? Tambah murah. Jadi beda itu kalau harga jual dengan harga beli, beda. Contoh kalau Anda beli emas, harga jualnya Anda membeli emas mahal, ketika Anda menjual kembali emas Anda, mungkin kurang 100.000, kurang 200.000. Sama juga, beras 4 liter Anda beli kami misalkan 60.000, ketika Anda jual di penjual, yang sama jadi KW. Anda jual tinggal 50.000 misalkan. Nah, berarti berkurang. Daripada begitu, ulama kita, ini masuk ini kajian kita. Ulama kita, ulama kita termasuk Basnas, Kementerian Agama, dan kita bersyukur pada mulai tahun lalu itu, ya, tahun lalu atau tahun ini, kita memiliki Menteri Agama baru, itu kembali lagi kiai, ya, kembali lagi kiai. Jadi mungkin pernah beberapa sebelumnya itu bukan kiai, pernah mungkin politikus atau mungkin pergerak, ya, atau mungkin pernah Gus, anak ulama tapi mungkin dia belum ulama, ada juga mungkin pernah mantan polisi atau mantan jenderal, ya kan? Tapi kembali lagi kiai, memang bagus sekali itu kalau Kementerian Agama itu kiai, memang bagus sekali. Juga pernah kita dulu Prof. Agil Munawar, kiai memang, Prof. Quraisyihab, ya kan? Yang Al-Misbah itu pernah juga pernah juga menjadi Menteri Agama, pernah juga pada masa Gus Dur, pernah juga, itu kan. Jadi enak kalau ini ulama kita. Oke, kita kembali. Tadi ada yang mengatakan ulama Ustaz dipertanyakan, ya, ada begitu, ya. Sebagai ulama tapi dipertanyakan, ini ulama atau apa ini? Ya. Sebelumnya, jangankan ulama Rey, Hardis, dan Nahdia dan semuanya, jangankan ulama dipertanyakan, Nabi saja dipertanyakan. Ya, Nabi palsu. Nabi Muhammad dianggap bukan Nabi, dianggap kodon tukang sihir. Nabi Muhammad bahkan dianggap orgil. Iya kan? Inna kalama jamnun. Itu Nabi Muhammad itu dianggap. Nabi Musa juga dianggap pembangkang, pemberontak. Nabi ini dianggap apa? Nabi Zakaria bahkan dibunuh. Nabi Yahya juga dibunuh. Ya kan? Nabi saja begitu. Ya, apalagi ulama. Jadi memang saya harus akui, tidak ada sepakat bahwa sosok ini ulama. Ya. Tetapi mungkin ada namanya mayoritas, seperti Guru Tak Sanusi Baco. Mungkin ada 1-2 orang yang tidak menganggap sebagai kiai. Tapi secara umum 90% Guru Tak Sanusi Baco ya ulama. Guru Tak Ambo Dalle, ya kan? Guru Tak Saat, dan seterusnya. Ya, oke. Makanya kita punya namanya MUI, Majelis Ulama. Ya. Namanya ulama, dia sudah menjadi ustaz, sudah menjadi ulama, sudah lama. Ulama namanya. Beda dengan orang di luar sana, bukan ulama. Ya, saya tulis ini. Tapi dia ubaru, Rey. Dia kan baru belajar, ustaz baru insaf, baru, mungkin bukunya baru 1, baru 2. Halakonya, gurunya juga mungkin baru 1, baru 2. Mungkin baru 1 tahun, 2 tahun rajin sholat, dan seterusnya. Iya kan? Mungkin dia tidak dari pesantren, baca kitab, kemudian masuk jurusan tafsir, hadis, dan seterusnya. Kalau di Mesir itu, yang bisa memberikan fatwa ulama, ya, memberikan fatwa namanya Darul Ifta, ya, cuma 2. Kalau bukan dari tafsir hadis, dari jurusan hukum, fikih, usul fikih, itu saja. Selain itu, ya, tidak bisa. Apa? Sarjana apa? Kalau kita ini apa? Pendidikan. Jangan. Atau sekedar bahasa, ya kan? Walaupun dia dari BSc Bahasa Sastra Arab, bahasa tidak bisa jadi itu. Yang jadi ifta ulama yang bisa berfatwa seperti ulama, 2 gitu jurusan, tafsir hadis dengan usul fikih, atau usul fikih. Itu aja 2 aja. Rumpun tafsir hadis dengan rumpun fikih usul fikih. Selain itu tidak boleh.
Ya kan? Apa artinya? Ulama itu harus berlatar belakang Al-Quran hadis. Dan dia mampu mengolah namanya fikih dan usul fikih. Baru dikatakan ulama. Banyak orang apa tadi? Ubaru. Ya. Nah, kalau guru Tambo Dalle itu, kalau kita dari DDI, suka biasa mendengarkan, ada yang nanti itu. Nah, sekarang ini benar nih perkataan guru Tambo Dalle. Ada memang namanya ulama. Tapi ada juga namanya ulama. Ma itu artinya maun. Ula itu rai, ula itu artinya ular. Ma itu bahasa Arabnya tadi air. Ada juga nanti orang di luar sana bukan ulama tapi ulama. Ulakna wae. Ulaknya air kah? Ula air. Bagaimana kalau ada ular? Bagaimana? Ular baru di air tidak kelihatan. Prediksinya guru Tambo Dalle sekarang benar. Ya, mungkin banyak orang mengaku-mengaku, jangan kamu ulama, mengaku-mengaku ustaz. Ya, yang saya aku jadi ustaz itu cuma 2. Jurusan tafsir hadis dengan jurusan fikih secara umum. Ya, dan terutama dari tafsir hadis. Ya, yang aku jadi ustaz secara umum ini, dari ini, tidak disepakat, tidak dibahas. Kecuali mungkin dari jurusan lain, tetapi kitabnya bagus, atau memang dari kajian-kajiannya di pesantrennya kuat, ya kan, dan hafal Al-Quran dan seterusnya, hafal hadis, oke lah. Tapi secara umum kalau tafsir hadis ini cikal bakal ulama ini, Anda semua ini, semua yang hadir di sini, Anda ini nanti calon penerus bangsa, Anda semuanya ulama. Jadi kesimpulan saya pertama adalah ulama adalah Anda semua, calon ulama adalah Anda semua. Ya, ulama-ulama itu nanti adik-adikku yang saya muliakan, semua itu ulama sekarang akan meninggal. Ketua MUI Makassar sekarang jadi ketua MUI Maros, ketua MUI Baru, ketua MUI Palopo, Luwu, dan bahkan ketua MUI Indonesia. Sekarang ketua MUI, ketua ulama, akan tiba masanya kita semua akan meninggal. Pertanyaannya, kalau ulama-ulama sekarang meninggal, siapa yang gantikan? Salsabila. Salsabila. Jawab dulu pertanyaan saya, Salsabila. Kalau ulama-ulama sekarang kita, dosen-dosen sekarang sudah meninggal, profesor, doktor, rektor, kaprodi, bahkan saya juga sekretaris prodi Ilmu Al-Quran juga meninggal, Togma juga. Pertanyaannya, ulama meninggal, dosen meninggal, siapa yang gantikan Salsabila? Siapa yang gantikan semua itu? Penerusnya, Ustaz. Iya, ulama meninggal, iya diteruskan oleh muridnya. Dosen meninggal diteruskan oleh mahasiswanya. Anda semua, Anda cepat atau lambat, besok-besok 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun akan datang, kita sudah berada tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pegang Indonesia, yang pegang Al-Qur'an di UIN, Al-Quran di Sulawesi, catat ini perkataan saya. 2025. Anda semua, saya paling-paling kalau mau interaksi dengan Anda, udah tahu ke dalam mimpi. Itu mami ku lakukan. Kalau ada salah-salah nu katakan atau ada sembaran nu bilang, paling-paling saya ku datangi mami ku dalam mimpi dan seterusnya. Kalau Anda percaya begitu, tapi kalau tidak percaya juga ya tak usah, ya kan? Dan seterusnya ya. Jadi memang ada kekuatan mimpi itu, benar atau tidak terserah. Tapi ini Anda percaya, saya ini baru mendengar ya, kalau bukan mahasiswa saya melapor, saya juga tidak tahu. Ustaz, baru untuk saat ini ada 2 atau 3 mungkin pernah ada mahasiswa datang kepada saya atau langsung telepon saya pas subuh-subuh atau tengah malam. Kenapa menangis? Kenapa Anda begini datang ke sini? Ustaz, tadi malam atau kemarin atau kapan didatangi ke dalam mimpi Dedeng. Masa saya lagi tidak kurasa? Lagi ya Ustaz, ini kita bilang nih, begini. Ya, bukan hanya 1 kali Ustaz, 5 kali didatangi. Bahkan pernah kita datang doakan atau kusaki di jampi kah apa. Alhamdulillah berapa hari kemudian sehat apa. Oh begitu kah? Masa betulkah? Saya berani bersumpah Ustaz. Oh begitu. Saya aku lupa. Saya tidak tahu. Ya kan? Dan seterusnya. Terkadang ada begitu. Wallahu alam. Ya katanya melihat muka saya atau apa gitu, atau mungkin karena muka saya pasaran ya, janda ya, muka pasaran juga dong ya.
Muka-muka pasaran, muka-muka jelek, jadi begitu gitu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Oke. Yang paling fatal di di makalah Anda ini adalah poin C, poin C. Mana poin C? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut dulu tentang isinya. Makalahnya harddisk ini yang paling parah adalah poin C. Mana poin C? Kenapa BJ? Ada tuh C kalau tidak salah yang itu yang Anda. Ini peran. Oke. Ulama warasatul anbiya. Ini benar, ini benar. Bahwa ulama itu jadi yang poin C ini secara substansi benar. Tetapi secara metodologi salah. Ingat, kita itu kajian tematik Al-Quran, tafsir. Berarti fokusnya kepada ayat. Surah Fatir 32. Coba ke bawah, Fatir 32. Ada tidak kata-kata ulama pewaris Nabi di situ? Coba di bawahnya. Itu hadis. Ya, itu hadis ya. Hadis boleh itu sebagai penambahan. Tapi Fatir 32, mana kata-katanya bahwa itu adalah pewaris ulama? Tidak ada. Tidak ada Fatir 32. Kemudian, ulama sebagai rahmatan lil alamin. Kalau mau cocokologi, oke, secara umum. Boleh saja. Ulama itu sebagai rahmatan lil alamin. Tapi secara umum ayat ini, Nabi Muhammad. Coba lihat kata-katanya. Itu Nabi Muhammad. Ya, walaupun ada kaidah. Kalau ada kepada Nabi Muhammad, boleh itu khusus kepada Nabi Muhammad. Boleh juga itu untuk umatnya. Contoh, fasholli li rabbika wanhar. Ini sudah beberapa bulan akan datang. Ya, menjelang Idul Adha, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Ini memang perintah untuk kepada Nabi Muhammad. Tetapi walaupun perintah kata Nabi Muhammad tentang salat Idul Adha dengan kurban setelah Idul Adha, ini juga untuk umatnya. Ya kan ada kaidahnya begitu. Nanti Anda pelajari nanti. Sudah Anda pelajari kemarin itu qawaidut tafsir. Ada itu kaidahnya. Semoga Anda sudah dapat itu kaidahnya. Oke. Oke. Kalau begitu, mana kata ulamanya? Mana ulamanya? Jadi harddisk dan semua catat baik-baik. Yang Anda cari di poin A, di poin B, dan di poin C, untuk epistemologi dan aksiologi, jangan beralih dari ayat tema sentral Anda. Oke lah, ayat Anda secara umum cuma 2 ya, Syu'ara saja tadi dengan itu. Oke. Siapa pemakal akan datang? Siapa pemakal akan datang? Saya langsung berikan contoh. Saya, Ustaz. Siapa itu saya? Mana itu Salsa bilang. Oh, salsa. Apa tema tak salsa? Pelestarian lingkungan, Ustaz. Pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan itu sudah dapat kata kuncinya? Ada al-islah. Ada apa lagi? Terus baru cari Ustaz, tapi ada di masuk juga kayak fasad begitu, kerusakan. Lawannya ya, sama dengan Iya. lawannya. Al-islah lawannya fasad. Dikasih bahas dua-duanya ya. Tapi ingat, kasih yang kata-kata fil ar. Ada itu al-islah, tetap yang Anda fokuskan ada kata-kata al-arnya. Baik fil ardi, alal ardi, yang ada kata-kata ardunya, buminya ya. Makanya lingkungannya, ardu bagian dari lingkungan. Ya, oke. Anda kumpulkan ayatnya mungkin 10-20. Ada kata-kata al-islah, ada al-islahul ar, al-islah fil ar, alal ar, atau ada al-fasad, atau al-fasad fil ar, yufsiduna fil ar, begitu kan? Oke. Berarti 10-20 ayat ini di situ makin cari ontologi. 10-20 ayat ini yang Anda batasi di awal, di sini Anda cari epistemologinya, karakternya, wujudnya, atau macam-macamnya, subjeknya atau objeknya, apapun itu. Dan di sini lagi juga cari, ini tadi aksiologinya, ya, apakah perannya, hikmahnya, urgensinya, dan seterusnya. Termasuk ini. Jadi saya memberikan masukan harddisk. Tadi itu kata-kata zil'il dalam Al-Quran 1 kali, cari itu. Siapa tahu ada di situ peran ulama. Bastatan fil ilmi juga 1 kali.
Utul ilmi itu 8 kali. Rasihuna fil 2 kali. Ulul ilmi itu 1 kali. Nah, termasuk kata ulama saja, kata al ulama betul saja, itu 2 kali. Ya, total mungkin sekitar 15 kali saja. Di sini makin cari Hardis. Ya, di situ Anda cari kata tersebut ada tidak peran ulama di situ. Ya, ada tidak peran ulama di situ. Ya, saya berikan contoh. Ar-rasihuna fil ilmi. Coba surah Ali Imran. Nah, coba dulu, stop dulu. Stop, screenshot. Stop. Nah, screenshot. Stop, ya. Stop screen. Sudah lihat ayat ke-7 surah Ali Imran ayat ke-7 semua ada kata-kata ar-rasihuna fil ilmi. Ya. Ar-rasihuna fil ilmi. Oke, sudah dapat semua? Kalau tidak dapat, saya bantu lagi untuk share screen. Share screen. Oke, sudah lihat semua? Oke. Kalau misalkan bagian dari ayatnya Hardis ini adalah ini ar-rasikhuna fil ilm, ini juga bisa diartikan sebagai ulama. Ya, bisa juga diartikan oleh ulama. Di sini diartikan orang-orang yang mendalami ilmu. Ar-rasikhuna fil ilm. Diterjemahkan mana di sini? Kita lihat terjemah Kemenaknya. Mana tadi itu? Kenapa jauh sekali ini? Ini menurut beberapa pakai. Orang-orang yang mendalami ilmu. Ya kan? Ada kata-kata al-ilmu. Ya. Oke. Di sini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sini ada 2 waqaf. Ada yang mengatakan di sini waqaf. Ada juga mengatakan bukan. Di sini bisa wasal. Wasal itu berarti menyambung. Jadi bisa kita katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi. Jadi kalau qiraat pertama tadi tidak ada yang mengetahui takwil Al-Qur'an itu, tafsir Al-Qur'an itu kecuali Allah. Coba lihat. Kita lihat terjemahannya. Tidak ada yang mengetahui takwil Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an melainkan Allah. Tapi boleh ini pakai titik ya. Terjemahan Kemenak pakai titik. Tapi ada qiraat lain. Tidak ada yang mengetahui Allah hanya melainkan Allah dan orang-orang yang berilmu. Berarti orang berilmu juga tahu tafsir. Jadi peran dari ulama dalam hal ini term ar-rasikhuna fil ilmi adalah orang yang memahami agama takwil Al-Qur'an secara umum. Itu. Di mana saya dapat? Di sini. Wa ma ya'lamu. Wa ma ya'lamu. Iya kan? Kalau mau dikasih masuk lagi ulul albab, yazakkaru. Perannya itu ulul albab atau itu yazakkaru, mengambil pelajaran. Cuma ulama, cuma ar-rasikhuna fil ilmi yang bisa mengambil pelajaran dari agama. Bisa memetik buah dari Islam, buah dari Al-Qur'an, cuma ar-rasikhuna fil ilmi, cuma ulama. Ya, di sini dijelaskan sebelumnya tentang ini, muhkam, ayat mutasyabihat. Iya kan? Cuma itu. Nah, oke, itu bisa masuk aksiologinya. Masuk epistemologinya apa? Atau ontologinya boleh? Ya. Nah, orang yang ar-rasikhuna fil ilmi atau dalam hal ini ulama dalam aspek rasikhuna ilmi nanti dikatakan rasikhuna fil ilmi kalau dia aman nabihi,
beriman. Jadi ulama itu boleh tidak ulama Islam atau dengan kafir, ulamanya Kristen. Kalau berdasarkan sini, orang yang diakui keilmuan agamanya, amanna billahi, amanna bihi, bihi berarti kepada Allah. Berarti hakikatnya ulama dalam sini, kalau ini termasuk kata ini, Anda jadi ya fil ilmi, Anda juga kasih dalam kategori, berarti orang-orang cendekiawan, pakar, berilmu dalam Al-Quran, syarat pertamanya adalah amanna, beriman dulu. Ini sudah masuk hakikat. Bisa dia masuk bentuk ini. Fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasya'a. Oke. Rasihuna fil ilmi itu tidak ada di dalam kulubnya, dalam kolbunya dua hal. Nanti dikatakan. Nah ini dulu. Jadi tidak ada kecenderungan dan tidak juga mengikuti hawa-hawa nafsu, itu ulama. Jadi kalau ada ulama ya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti fitnah-fitnah, mengikuti pesanan-pesanan, pesanan-pesanan politik, ya, penguasa-penguasa bebas, kemudian itu durhaka kepada Allah, itu jangan ikuti. Ya. Tetapi kalau nuansa khilafiyah ada kaidahnya. Ya, la yungkaru fi makhtulifa fihi walakin yungkaru fi maktufika fihi. Apa artinya? Yang diperselisihkan itu yang perbedaan pendapat. Contoh tadi. Boleh tidak zakat fitrah uang dengan ini? Oke, dua pendapat. Ada mengatakan boleh, ada tidak. Kalau begitu, peranan ulama atau peranan pemerintah sebagai ulil amri itu memilih satu. Jadi ikuti ulama dan ikuti pemerintah. Kalau masalah khilafiyah, itulah fungsinya ada ulama dan ada pemerintah. Di antara pilihan ini, yang mana kita ambil? Sama juga besok-besok kalau Anda berkeluarga. Ya, Bapak, bagaimana ini Bapak? Kita ini sebentar lebaran atau tidak? Ikuti apa? Anda sebagai seorang istri, ikuti saja, ikuti di suami tak. Begini sayang, begini mau, begini pertimbangannya, begini. Dia bilang tadi dosenku begini, gini. Oke, kalau begitu kita besok lebaran ya. Kan ada pilihan. Ya, An-Nazir lebarannya kapan? Mungkin Muhammadiyah lebarannya kapan? Ya kan? Mungkin pemerintah lebarannya kapan? Ini seterusnya. Kita bilang ada pilihan. Maka kita harus memilih. Ya. Maka bagusnya ini pemerintah, baik pemerintah mulai dari terkecil di rumah tangga maupun pemerintah terbesar di negara, itu bagus sebenarnya memilih. Jadi kalau pemerintah kita memilih satu pilihan, bagusnya kalau kita ikuti itu. Kecuali pemerintah kita katakan, boleh berzina, boleh korupsi, boleh merampok. Itu ada hadisnya lagi. Tidak ada ketaatan kepada Khalik dalam masalah maksiat. Iya kan? Kalau dalam maksiat jangan diikuti. Tapi kalau masalah khilafiyah, dia arahkan kita satu pilihan, itu boleh. Itulah perang ulama dan itu perang pemerintah. Ada 3 action. Silakan. Kalau ulama mengatakan ini mau kita ikuti, ini yang paling cocok, ini paling cocok. Ya, saya berikan contoh. Ulama, anggaplah yang paling terkenal ulama itu, kalau kita ulama mazhab, juga merangkap ulama tafsir ya. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa tidak kenal Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i? Imam Malik bin Anas ya. Ketika menafsirkan firman Allah, "Aula mastumun nisa." Ini 2 kali terulang dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa dan surah Al-Maidah. Ya. Dia memilih dari banyak hadis, banyak pendapat, ada juga ayat. Dia kumpulkan. Apa konklusi dan kesimpulan dari Imam Malik? Yang membatalkan wudhu, ya, kalau tidak sengaja, tidak batal. Kalau cuma tangan, tidak batal, kata Imam Malik. Nanti yang bersentuhan luar biasa, yaitu kelamin yang bersentuhan dengan kelamin, ya, baru itu batal. Hubungan badan, al-jima, baru batal. 1. Kalau Imam Syafi'i apa? Tidak, biar sengaja tidak sengaja, batal. Bahkan suami istri
bersentuhan batal wudunya. Oke? Mana kita pilih? Dan yang mana dipilih Indonesia? Dan ulama itu kenapa itu dipilih? Ada alasannya. Imam Malik, ingat, Imam Malik itu tinggal di Madinah. Madinah, daerah padang pasir. Ya, susah sumur, tidak ada sungai, bahkan tidak ada laut. Berarti curah hujan dan air terbatas, ya, terbatas sedikit ya, sedikit. Kalau begitu bagaimana? Maka Imam Malik memilih pendapat yang membutuhkan air sedikit. Ya, bagaimana membutuhkan air sedikit? Kalau Imam Malik mengatakan sengaja tidak sengaja batal, berarti sedikit-sedikit berwudu, baru airnya kan sedikit. Padang pasir ini. Ya. Oke. Maka dia memilih sesuai dengan geografisnya. Kalau di pasar kita dikembali oleh seseorang, bukan mahram, tidak sengaja tidak batal di wudu, tak lanjut bagi tetap sholat. Ya. Kalau Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i tinggal di Baghdad. Di Baghdad banyak sumur dan bahkan ada sungai di situ namanya ada namanya di situ lautan yang bernama namanya Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Banyak air. Kemudian Imam Syafi'i pindah lagi ke Mesir. Mesir ada Laut Merahnya, kemudian ada juga sungai terpanjang di dunia. Apa namanya sungai terpanjang di dunia? Nah, ayo. Sungai terpanjang di dunia. Sungai apa namanya? Tidak ada yang tahu ini. Sungai apa? Jenis Berang. Lentong itu jenis Berang. Sungai apa? Sungai Nil. Ah, bagus. Banyak airnya, maka Imam Syafi'i sedikit-sedikit berwudu, sedikit-sedikit berwudu. Cocok. Kenapa? Tempatnya Imam Syafi'i banyak air. Makanya kita di Makassar ada juga sungai Jenek Berang, sungai Tallo, banyak air. Oke. Di Palopo juga itu banyak air. Silakan. Iya kan? Makanya Indonesia mungkin juga, ya cukup. Ya banyak air. Jangankan banyak airnya, di jalanan saja banyak air. Bayangkan saking banyak Indonesia ini air. Di jalanan saja banyak airnya. Ya kan banjir, tenggelam air, tergenang. Tapi tidak boleh air itu dipakai wudhu ya. Berarti ulama berfatwa itu memilih pendapat sesuai dengan geografisnya. Ada pendapat yang saya jelaskan. Ya, coba lihat baik-baik ya. Ada lagi ulama tafsir yang itu tadi membatalkan wudhu. Batal, ini banyak saya berikan contoh supaya Anda dapat informasi dan sebagai calon ulama dapat wawasan. Batal wudhunya. Ya, saya tidak salah tulis ini ya, dan Anda juga tidak salah baca. Oke. Coba baca baik-baik. Saya tidak salah ketik, saya tidak salah bicara, dan Anda juga tidak salah lihat. Batal wudunya pria dewasa menyentuh kulit laki-laki remaja. Ada pendapat ya menafsirkan ayat aula masuk Nisa yang begini. Yang begini. Mungkin Anda baru lihat. Mau Anda baca. Saya lupa di kitab apa itu. Batal wudunya pria dewasa. Ini pria dewasa menyentuh kulit laki-laki. Sama-sama. Pria dengan laki-laki. Batangan. Sama-sama. Kenapa bisa batal? Kenapa bisa batal? Ingat. Di negeri sana ada dulu namanya kota Sodom. Kota Sodom adalah tempatnya dulu Nabi Lut. Nabi Lut adalah tempat terjadinya LGBT pertama kali di dunia. Ya kan? Makanya kota Sodom, maka orang itu perilaku jahat dan terkutuk itu, keji itu, yang dilaknat itu, dikatakan perbuatan sodomi. Ya, ada begitu ya? Sudah paham? Nah, karena ada begitu, cikal bakal begitu, di daerah tersebut, ulama tafsirnya, ya, dia kaitkan tentang perkara wudhu, batal wudhunya pria dewasa menyentuh kulit laki-laki remaja. Kenapa? Kenapa? Iya, bisa mempengaruhi syahwatnya karena istilahnya kelainan, ya, dan seterusnya. Jadi bahaya itu, bahaya. Saya pernah waktu menunaikan ibadah haji 2018, ada teman kamar saya, Dek, itu di bawah tuh ada orang Arab. Nah, sentuh anuku. Dan seterusnya. Saya langsung lihat, oh iya deh, mohon maaf. Ya. Anda tidak pakai kumis dan Anda tidak pakai jonggo. Apa hubungannya, Dek?
kalau di Arab itu tidak pakai kumis, tidak pakai jenggot, Nabi Raiki orang perempuan. Maka mungkin naik yanuna, naik spandengnya. Apalagi kalau makan kambing kan, bagaimana itu anunya beda. Beda itu kalau di sana makan kambing, kita di sini di Sulawesi makan kambing-kambing, kambing lasuna, bakwan saja. Beda kekuatannya kambing dengan ayam. Beda, ya, dan seterusnya. Apa artinya? Apa kesimpulannya? Ulama itu berfatwa, berijtihad, diakui atau tidak diakui kah? Tapi ulama yang sebenarnya, ya, dia itu sangat menyayangi masyarakatnya. Berfatwa ya atau tidak, benar atau tidak, memilih dari beberapa pilihan, beberapa hadis, beberapa ayat, melihat itu masyarakatnya, yang mana lebih cocok, ya, yang mana lebih cocok sesuai ini. Coba bayangkan, kalau Imam Malik memaksakan pendapat Imam Syafi'i, mazhabnya, jadi sedikit-sedikit batal, baru sedikit air, bagaimana kira-kira? Dipaksakan begitu, susah kan? Ini juga di Indonesia kita paksakan, susah juga. Tapi kalau ini batal wudunya pria dewasa menyentuh kulit laki-laki remaja, tapi ini dilakukan di negeri itu tadi, cikal bakal atau bekas kota Sodom, ya, itu cocok, memang itu cocok untuk begitu karena masih ada nuansa-nuansa seperti umatnya kaum Nabi Lut, itu cocok. Tapi di Makassar mungkin, di Palopo, di Sulawesi tidak cocok, di Indonesia tidak cocok, beda, ya. Nah, maka ulama itu jangan pandang enteng ulama, ya. Adapun tentang rokok atau tentang apa sebenarnya nanti kita akan lanjut pada episode berikutnya. Ya, saksikan tafsir tematik pada episode berikutnya masih bersama saya Muhammad Irham. Ya. Oke, pas pukul 15.00 ya. Oke, ya. Ingat dicatat itu ya. Jam berapa dosennya masuk dan jam berapa dosennya keluar ya. Alhamdulillah. Saya tadi masuk sebelum pukul 13 lah. Ya, alhamdulillah keluar pas pukul 15. Nah, ini tepat waktu ini. Alhamdulillah. Oke, adapun bagaimana kelanjutannya ini cuma pemantik, silahkan baca. Silahkan bisa diskusi lewat online atau datang ke kampus kita diskusi. Bolehlah, kapanpun itu ya. Ini masih ada sambungannya tentunya, dan ini berbicara tentang ulama itu tidak ada habisnya ya. Dan seterusnya. Oke, mungkin ini cuma pengantar singkat dari saya, belum tuntas dari pertanyaan-pertanyaan dan masalah tafsir tematik yang ada dalam Al-Quran. Untuk lebih lanjutnya silahkan baca. Ikro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sehat-sehat. Ustaz. Kita dua sama. Siap. Oke, ayo kita siap-siap sholat apa ini? Sholat asar. Iya. Oke.